Tiba di Cina, ini janji Ramadan Sananta untuk Timnas Indonesia U24. Ramadan Sananta telah tiba di Cina hari ini, Selasa 26 September 2023, untuk memperkuat Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Penyerang Persis Solo itu ditemani Ketua Komite ADHOC, Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, dan langsung dijemput oleh beberapa ofisial tim. Saya harus siap 100%, karena kalau kita dipanggil, harus siap berikan segalanya. Senang juga bisa bergabung dengan teman-teman yang lain, buka Sananta setibanya di Cina, dikutip dari laman resmi PSSI. Timnas Indonesia U24 akan menghadapi Uzbekistan pada babak 16 besar di The Hangzhou Siosan Sport Center Stadium, Kamis 28 September. Indonesia lolos ke babak 16 besar sebagai satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik setelah menduduki posisi ketiga klasemen akhir grup F. Tim asuhan Indra Safri ini mengumpulkan 3 poin. Garuda Muda menang dari Kyrgyzstan dan menelan kekalahan saat bertemu Chinese Taipei serta Korea Utara. Menghadapi babak 16 besar nanti, Sananta berharap bisa memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia U24. Doakan kami supaya bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, terutama untuk saya agar bisa memberikan 100%, ujarnya. Sementara itu, Sumarji berharap kedatangan Sananta bisa membuat Timnas Indonesia U24 tambah kuat. Selain itu, dia berharap para pemain lain bisa semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dengan adanya Sananta yang datang bergabung di tim U24, saya berharap bisa mengubah kekuatan tim, memberikan semangat juga ke pemain lain, lalu bisa lolos ke babak berikutnya. Bernilai 52 miliar rupiah, pemain Liga Champion ini target naturalisasi Timnas Indonesia berikutnya. Program naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia masih terus berlanjut. Target berikutnya adalah pemain keturunan Belanda ini. Sejak kursi pelatih Timnas Indonesia diduduki Sintayong, PSSI gencar menjalankan program naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sederet pemain keturunan berhasil dinaturalisasi. 1 pemain keturunan kembali dirumorkan akan menjadi sosok naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Dia adalah Kevin Dix. Kevin Dix belakangan ini santer dirumorkan menjadi proyek naturalisasi berikutnya. Pemain yang saat ini berkiprah di Liga Klub Denmark FC Copenhagen. Santer dikaitkan dengan sepak bola Indonesia. Dia menjadi sorotan usai tampil di Liga Champions 2023-2024. Lumayan mahal loh ini pasar pemain blasteran Indonesia Belanda ini. Nilai pasarnya mencapai 52 miliar rupiah. Kalau jadi naturalisasi, pemain ini akan menjadi pemain termahal di Timnas Indonesia. Saat ini rekor tersebut dipegang oleh Sandy Walsh dengan 34 miliar rupiah. Informasi terkait Kevin Dix yang diisukan akan memperkuat Timnas Indonesia juga terlihat dalam unggahan di Instagram Indonesian Aboard. Dalam unggahan tersebut, anggota Komite Eksekutif atau EXO PSSI Hasan Abdul Ghani menerangkan bahwa peluang Kevin Dix untuk bergabung bersama Timnas Indonesia cukup besar, apalagi usai melihat kebutuhan tim guna memperkuat Timnas Garuda Muda ini. Terkait rumor Kevin Dix yang akan bergabung dan memperkuat Timnas Indonesia, pemain nama asli Kevin Dix, Bakar Besi ini merupakan salah seorang pemain muda asal Apeldoorn, Belanda yang lahir pada 6 Oktober 1996. Saat ini ia telah bergabung bersama klub FC Copenhagen semenjak 5 Juli 2021 lalu sebagai bek kanan. Selain itu, Kevin Dix memang telah dikontrak FC Copenhagen hingga 30 Juni 2025 mendatang. Walau kalah, Timnas Indonesia U24 sukses bikin pelatih Korea Utara terkagum. Beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia U24 berhadapan dengan Korea Utara dalam laga terakhir grup F di Asian Games 2023. Dalam pertandingan tersebut, Korea Utara berhasil menumbangkan Timnas Indonesia asuhan Indra Safri dengan skor tipis 1-0. Kemenangan Korea Utara itu membuat mereka bertengger di puncak klasemen grup F dan berhak lanjut ke 16 besar. Sementara Timnas Indonesia terperosok hingga ke peringkat ketiga. Namun, beruntung masih lolos berkat predikat peringkat ketiga terbaik. Walaupun Timnas Indonesia berhasil lolos,
Namun ada hal besar yang harus dievaluasi dari tim asuhan Indra Safri tersebut. Pasalnya, dari 3 laga di fase grup kemarin, Timnas Indonesia hanya mampu menang 1 kali dan kalah 2 kali. Bahkan yang mengejutkan, Timnas Indonesia U24 kalah lawan Taiwan. Padahal belum lama ini, Timnas U23 menggilas Taiwan dengan skor 9-0. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa Timnas Indonesia U24 agar di babak berikutnya bisa bermain jauh lebih baik. Di balik itu, ternyata pelatih Korea Utara Shin Yong-nam memberikan pujian terhadap Timnas Indonesia U24. Shin Yong-nam mengaku sangat puas dengan kemenangan yang berhasil diraih timnya atas Timnas Indonesia. Saya sangat puas dengan kemenangan ini, ungkap Shin Yong-nam. Tak lupa, pelatih Korea Utara itu memberikan pujian kepada para pemain Timnas Indonesia U24 yang menurutnya sudah berusaha keras dan mencoba melakukan yang terbaik pada pertandingan kemarin. Saya kira Timnas Indonesia U24 sudah berusaha luar biasa keras dan melakukannya dengan baik, ujar pelatih Korea Utara. Kemudian Shin Yong-nam menyinggung kegagalan Korea Utara untuk memanfaatkan peluang menambahkan gol di babak kedua. Di babak kedua kami gagal memanfaatkan peluang, tapi dalam sepak bola kami bisa menghadapi situasi seperti itu, kata Shin Yong-nam. Pada pertandingan berikutnya Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan, salah satu tim kuat di Asia yang patut diwaspadai Indra Safri. Mantan striker Timnas Indonesia komentari perlunya pemain naturalisasi. Zainal Arif, mantan striker Timnas Indonesia, mengungkapkan pandangannya tentang kesulitan penyerang lokal untuk bersinar di era sekarang. Hal ini terlihat ketika Timnas Indonesia di berbagai level usia tidak memiliki pemain nomor 9 yang selalu dapat diandalkan. Mengemukakan beberapa pendapat terkait masalah tersebut. Menurutnya saat ini lini depan banyak klub di Indonesia telah didominasi oleh pemain asing, sehingga pemain lokal jarang mendapatkan kesempatan bermain. Itu ya, sekarang eranya sudah modern. Beberapa mantan striker timnas kita yang lebih dulu sering memperdebatkan sekarang kekurangan striker lokal karena memang eranya berbeda. Setiap klub sekarang sudah didominasi pemain asing untuk lini depan. Jarang sekali mendapatkan kesempatan untuk pemain lokal, ungkap Zainal Arif. Baru-baru ini muncul nama seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Dendi Sulistiawan yang dimainkan di posisi tersebut oleh Sintayong. Akan tetapi minimnya opsi penyerang lokal membuat pelatih timnas mengalami kesulitan untuk mencari pengganti mereka apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemarin Sananta saya punya ekspektasi lebih terhadap striker ini. Saya lihat dia benar-benar seorang fighter pekerja keras. Mudah-mudahan setelah Sananta, pemain-pemain yang lain termotivasi dengan catatan harus ada kesempatan, tambah Zainal.